Diceraikan suamiku dan diusir mertuaku. Di saat suamiku naik jabatan, mereka tak tahu aku adalah perwaris utama di perusahaan tempat suamiku kerja. Langit pagi terlihat kelabu ketika Indah membuka jendela kamarnya. Udara dingin menyentuh kulitnya yang pucat, tapi senyumnya tetap tenang. Ia sudah terbiasa menyambut hari seperti ini. Sunyi, biasa saja, namun penuh hal yang tak ia tunjukkan pada siapapun, termasuk Anton, suaminya sendiri. Di dalam rumah kecil yang mereka tinggali, Indah selalu menjadi yang pertama bangun. Tangannya sudah terampil menyiapkan sarapan sebelum matahari naik. Dapur yang sempit, dengan peralatan seadanya, tak pernah membuatnya mengeluh. Ia menikmati setiap langkah yang ia lakukan untuk keluarganya, walaupun rasa lelah seringkali datang tanpa permisi. Anton masih terlelap di kamarnya. Pria itu tidur dengan wajah damai, seolah dunia tak pernah memberinya beban. Indah memandangnya sejenak, ada kelembutan dalam sorot matanya. Ia mencintai suaminya. Mungkin terlalu dalam. Tapi rasa cinta itu sering harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh dari sempurna. Di balik pintu kamar, terdengar suara langkah kaki yang lebih cepat dan berat. Itu pasti Ibu Anton, yang tinggal bersama mereka sejak awal pernikahan. Suara sendal yang diseretnya selalu menjadi pertanda awal sebuah hari yang sulit. "Masak apa pagi ini?" tanya ibu mertua tanpa sapaan. Indah menoleh sambil tetap membalik telur di atas wajan. "Telur dadar dan sambal terasi, Bu. Tadi saya juga sempat beli tahu goreng di warung depan." "Telur lagi? Kamu pikir suami kamu itu tahan hidup begini terus? Makan kayak orang susah tiap hari." Indah hanya menunduk. Ia tidak membalas. Sudah bertahun-tahun ia terbiasa mendengar suara yang selalu lebih keras dari logika. Suara yang tidak pernah puas, bahkan ketika ia melakukan segalanya. Setiap hari, ia menjadi istri, menantu, sekaligus penjaga rumah tangga ini. Semua kebutuhan rumah, bahkan sebagian cicilan rumah yang saat ini mereka tempati, diam-diam ia bantu lunasi. Tapi tak ada yang tahu. Indah memilih diam. Sebenarnya, jika ia mau, ia bisa hidup di tempat yang jauh lebih mewah. Ia bisa tinggal di rumah besar peninggalan keluarganya. Ia bisa mengendarai mobil yang lebih layak dari sedan tua yang kadang mogok setiap pagi. Tapi ia tidak memilih itu. Ia ingin tahu bagaimana rasanya menjadi bagian dari kehidupan sederhana. Ia ingin tahu apakah cinta bisa tumbuh tanpa harta. Ayahnya pernah protes ketika ia memutuskan menikah tanpa pesta besar. Bahkan kakaknya menganggap Indah sudah gila. Tapi Indah yakin, ia tidak butuh pengakuan. Ia ingin hidup normal, tanpa embel-embel. Indah bukan perempuan biasa. Ia dibesarkan di tengah keluarga pemilik konglomerasi besar di bidang properti dan energi. Namanya pernah tercatat di daftar pewaris bisnis strategis nasional. Namun, tak pernah sekalipun ia memakai nama keluarganya untuk membuka jalan dalam hidup pernikahannya. Ia ingin mencintai dan dicintai sebagai dirinya sendiri. Anton tak pernah tahu siapa sebenarnya perempuan yang ia nikahi. Ia hanya tahu Indah adalah gadis biasa yang bekerja paruh waktu di kafe tempat mereka pertama bertemu. Saat itu, Anton sedang magang. Indah sedang menyamar untuk belajar mengenal dunia kerja dari dasar. Dari sana semuanya bermula. Mereka jatuh cinta seperti cerita pada umumnya. Tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak syarat. Anton tampak seperti pria sederhana yang punya cita-cita besar. Dan Indah terpikat oleh cara Anton bicara tentang masa depan. Ia pikir, pria itu akan mampu berjalan bersamanya, melangkah seiring waktu, seiring kesetiaan. Namun setelah menikah, semuanya tidak semudah yang dibayangkan. Anton mulai sering mengeluh tentang hidup yang tak kunjung berubah. Tentang gajinya yang stagnan. Tentang bos yang tak menghargai kerja kerasnya. Indah ingin berkata, bahwa bos itu sesungguhnya ayahnya. Bahwa setiap kenaikan jabatan bisa diatur. Tapi ia menahan diri. Ia ingin Anton tumbuh atas usahanya sendiri, tanpa dibantu oleh nama besar siapapun. Ia ingin tahu sampai di mana pria itu bisa bertahan tanpa tahu bahwa wanita di sampingnya adalah pemilik saham mayoritas perusahaan tempatnya bekerja. Di rumah, perannya sebagai istri tak pernah ringan.
Ibu Anton selalu memperlakukan Indah sebagai orang luar. Setiap hari ada saja yang dikritik. Masakan terlalu asin, pakaian belum disetrika, bahkan cara duduk pun bisa jadi bahan celaan. Pernah suatu malam, ketika Indah pulang dari toko bahan makanan, ia mendengar ibu mertuanya bicara di telepon. Dia itu cuma pembantu yang numpang nama aja jadi istri. Enggak ada satupun kelebihan. Mana ada istri enggak bawa apa-apa ke pernikahan. Indah berdiri di balik tembok, mendengar semuanya tanpa suara. Hatinya retak, tapi bibirnya tetap terkunci. Ia tak ingin Anton tahu. Ia tak ingin memperkeruh keadaan. Selama ini, ia memilih menelan semuanya sendiri. Setiap akhir bulan, ia diam-diam mentransfer uang ke rekening Anton. Dengan nama pengirim samaran. Ia tahu Anton tak akan mau menerima jika tahu dari dirinya. Tapi ia tak tega melihat pria itu kehabisan uang. Apalagi saat butuh membeli obat untuk ibunya yang sakit asam lambung. Indah hidup dalam diam yang panjang. Diam yang menyimpan cerita yang tak pernah ia bagi. Bukan karena takut, tapi karena yakin, waktu akan membuktikan segalanya. Di suatu malam ketika Anton tertidur lelap di sebelahnya, Indah duduk di ruang tamu. Lampu temaram menyinari wajahnya yang lelah. Ia membuka ponsel dan membaca pesan dari sekretaris ayahnya. Pak Dirut ingin bertemu minggu depan. Ada restrukturisasi posisi direksi. Perlu saran Ibu Indah soal calon manajer baru. Indah hanya membalas dengan satu kalimat. Jangan sentuh departemen suami saya dulu. Biarkan dia belajar berdiri sendiri. Lalu ia kembali menyimpan ponsel, menyelimuti dirinya dengan keheningan malam. Anton melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 7:10. Tergesa ia menarik dasi yang belum rapi dan memasukkan berkas ke dalam tas kerja yang mulai aus di ujungnya. Di depan pintu, suara Indah memanggilnya pelan, menawarkan bekal makan siang yang dibungkus rapi dalam kotak sederhana. Ini untuk makan siang. Aku buat ayam lada hitam seperti yang kamu suka. Anton tak langsung menjawab. Matanya sekilas melihat bungkusan itu, lalu kembali ke ponsel yang ia pegang sejak dari kamar. Aku ada rapat penting, enggak sempat makan nanti. Taruh aja di meja. Indah mengangguk. Ia tak mengambil hati. Sudah sering Anton bersikap begitu, apalagi sejak mulai dekat dengan atasan-atasan baru di kantor. Tapi di balik dinginnya sikap suaminya, ia masih melihat bayangan pria yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Penuh semangat, percaya diri, dan selalu ingin maju. Anton bekerja di divisi pemasaran salah satu perusahaan properti nasional yang sedang ekspansi ke beberapa kota besar. Perusahaan itu milik ayah Indah, namun Anton tak pernah tahu. Ia hanya tahu bahwa perusahaan itu adalah tempat yang menjanjikan untuk meraih karir yang lebih tinggi. Setiap malam, sepulang kerja, Anton selalu membawa pulang cerita, bukan tentang betapa bersyukurnya atas pekerjaannya, tetapi tentang kegelisahan yang tak pernah selesai. Kenapa ya? Yang naik jabatan selalu orang yang bisa menjilat? Padahal aku kerja lebih keras dari mereka. Indah akan duduk di sampingnya, mendengarkan tanpa menyela. Ia akan menyeduh teh hangat, dan di sela percakapan, ia menyisipkan ide-ide cerdas, menyamar dalam saran sederhana. Mungkin kamu bisa coba presentasi pakai pendekatan storytelling. Biar klien lebih tertarik, ujarnya suatu malam. Anton mengangguk, lalu keesokan harinya ia menerapkan saran itu. Presentasinya dipuji. Tapi ia tak pernah tahu, metode itu adalah hasil dari strategi marketing yang sudah lama dipakai di perusahaan internasional. Dan Indah mempelajarinya langsung dari konsultan luar negeri yang pernah bekerja untuk ayahnya. Namun bagi Indah, tak penting siapa yang diakui. Yang penting, Anton bisa terus melangkah maju. Ia ingin melihat suaminya berhasil, bahkan jika itu berarti ia harus berdiri di balik layar selamanya. Namun keberhasilan Anton tak membuat hatinya lunak. Justru sebaliknya, setiap pujian dari atasan, setiap tanggapan positif dari klien, seolah menumbuhkan keangkuhan yang perlahan memudar dari cinta. Sebenarnya aku bisa lebih dari ini kalau punya akses ke proyek besar. Sayangnya, manajerku itu terlalu konservatif. Keluh Anton suatu malam sambil membuka laptopnya. Indah diam. Ia tahu, proyek besar itu sedang disiapkan oleh tim direksi. Dan nama Anton sebenarnya sudah dipertimbangkan.
Tapi ia belum memberi sinyal pada ayahnya untuk meloloskan Anton ke tahap itu. Ia menunggu. Menunggu apakah pria yang ia nikahi masih melihat nilai dari perjuangan bersama, atau sudah berubah menjadi seseorang yang hanya peduli pada hasil dan status. Anton mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, kadang tanpa kabar. Indah mencoba tidak curiga, tapi nalurinya sebagai istri tidak bisa dibohongi. Ia tak ingin menjadi istri yang posesif, apalagi cemburu tanpa alasan. Tapi setiap perubahan, sekecil apapun, tak pernah luput dari matanya. Setiap akhir pekan, Anton lebih memilih bertemu rekan-rekan kerjanya, mengikuti seminar atau gathering yang katanya penting untuk jaringan profesional. Indah tetap mendukung, bahkan sering menyetrika baju terbaik Anton tanpa diminta, menyiapkan kemeja bersih, dan menyelipkan catatan kecil di saku jas suaminya. "Semangat ya hari ini. Kamu pasti bisa." Tapi Anton tak pernah membalas. Mungkin tak sempat membaca, mungkin juga sengaja mengabaikan. Dan setiap kali itu terjadi, hati Indah seperti tersayat sedikit demi sedikit. Tapi ia masih bertahan. Anton adalah tipe pria yang tak bisa diam dalam satu posisi terlalu lama. Setiap bulan, ia menetapkan target baru, promosi, kenaikan gaji, bonus, hingga proyek pribadi. Indah tahu semua ambisinya berasal dari masa kecil yang penuh kekurangan. Anton besar dalam keluarga yang tidak stabil secara ekonomi. Ayahnya meninggal sejak ia SMP, dan ibunya berjuang membesarkan 2 anak dengan hasil menjahit. Indah paham, dorongan untuk sukses itu bukan sekadar ambisi, melainkan luka masa lalu yang belum sembuh. Ia tahu, Anton ingin membuktikan bahwa ia tidak akan menjadi pria gagal seperti yang selalu ditakutkan ibunya. Namun, dalam proses membuktikan itu, Anton perlahan mulai buta. Ia lupa bahwa kesuksesan yang tulus tak lahir dari pengakuan semata. Ia lupa bahwa ada seseorang di rumah yang menemaninya tanpa pamrih, yang rela menjadi bayangan agar ia bersinar. Suatu malam, Indah duduk di ruang makan dengan buku catatan terbuka. Ia menulis analisis tentang potensi pasar properti di kawasan timur, berdasarkan data internal perusahaan yang ia akses. Itu bukan untuk pekerjaannya, tapi untuk Anton. Ia tahu proyek pengembangan akan dibuka tahun depan. Jika Anton tahu arah tren pasar lebih awal, ia bisa menyiapkan strategi presentasi lebih matang dan menonjol di mata direksi. Namun lagi-lagi, Indah tak menaruh namanya di laporan itu. Ia menyelipkannya di dalam tas Anton, berharap suaminya membaca dan menggunakan data itu dengan bijak. Keesokan harinya, Anton tampil memukau dalam presentasi mingguan di depan tim manajerial. Semua kagum. Ia bangga, menyebut analisis itu hasil kerja kerasnya semalam. Indah menonton rekaman presentasi itu dari ponsel, dari grup internal karyawan yang tersebar viral. Ia tersenyum, meski dadanya sesak. Di ruang sempit itu, Indah masih percaya bahwa kesabaran akan berbuah baik, bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Tapi di saat yang sama, ia juga mulai bertanya, sampai kapan cinta bisa bertahan tanpa dihargai? Anton tak menyadari bahwa semakin tinggi ia mendaki, semakin jauh ia dari tempat awalnya berpijak. Ia tak tahu bahwa pijakan itu adalah Indah, yang diam-diam menopangnya dari bawah, agar ia tak jatuh. Dan ketika seseorang tak tahu dari mana ia berangkat, ia takkan tahu kemana harus pulang. Pagi baru saja menyapa ketika suara gesekan sapu terdengar di halaman depan. Indah sudah mengenakan daster biru muda, rambutnya diikat sederhana. Ia tengah menyapu dedaunan yang jatuh semalam karena hujan. Udara masih segar, matahari belum sepenuhnya menanjak, tapi suara yang ia kenal dengan sangat baik itu sudah lebih dulu memanaskan suasana. Pagi-pagi dandan kayak gitu, kamu pikir siapa yang mau lihat? Udah tahu kamu itu bukan siapa-siapa, enggak usah sok cantik segala. Ibu Anton berdiri di ambang pintu, mengenakan daster lusuh yang sama seperti kemarin dan sehari sebelumnya. Tatapannya tajam, penuh penghakiman. Indah menoleh, lalu kembali menyapu tanpa membalas sepatah kata pun. Bukan sekali 2 kali ucapan seperti itu meluncur dari mulut perempuan tua itu. Sudah sejak awal pernikahan mereka, ibu mertua tak pernah benar-benar menerima kehadiran Indah. Baginya, Indah hanyalah perempuan biasa tanpa nama besar, tanpa warisan, tanpa koneksi, bahkan wajah pun dianggap tak cukup anggun untuk menjadi istri Anton.
Padahal jika saja ia tahu, rumah tempat ia tinggal sekarang sebagian besar cicilannya ditanggung oleh Indah. Tapi tak sekalipun Indah menyinggung itu. Ia tetap diam. Baginya, kebaikan tak perlu diumumkan. Di dalam rumah, ibu mertua tak pernah sungkan menunjukkan sikap tidak suka. Bila ada tamu, ia kerap memperkenalkan Indah bukan sebagai menantu, tetapi sekadar istri Anton. Bahkan ketika ibu-ibu tetangga datang berkunjung, ia sering membandingkan menantunya dengan istri anak tetangga sebelah yang katanya lebih berkelas. Lihat tuh, istri si Dani. Pinter bawa diri. Pakaiannya rapi, mukanya bersih. Bukan kayak kamu, tiap hari kelihatan capek, rambut acak-acakan. Pantes Anton makin sering pulang malam. Indah hanya tersenyum tipis. Ia belajar mengubah sakit hati menjadi ketabahan. Bukan karena lemah, tapi karena memilih tenang lebih baik daripada memperkeruh suasana. Ada masa ketika ia berpikir untuk bicara pada Anton, meminta suaminya membela, atau sekadar menjadi penengah. Tapi setiap kali ia mencoba membuka pembicaraan, Anton selalu merespons dengan kalimat yang sama. Namanya juga orang tua. Udahlah, sabar aja, nanti juga berubah sendiri. Namun, perubahan tak pernah datang. Justru yang berubah adalah intensitas penghinaan. Semakin hari, semakin menusuk. Pernah suatu sore, saat Indah menjemur pakaian, ibu mertua berdiri di balkon lantai 2. Suaranya melengking, cukup keras hingga tetangga bisa mendengar. Kamu itu enggak punya malu ya? Udah numpang hidup, kerjaan cuma di rumah. Anak saya kerja banting tulang, kamu enak-enakan di dapur. Indah menggenggam jemuran erat-erat, menahan amarah yang berdesakan di dadanya. Ia ingin membalas. Ingin berteriak bahwa semua kebutuhan rumah, mulai dari listrik, air, hingga belanja bulanan, semuanya ia tanggung. Bahkan uang dapur yang sering dipakai ibu mertua ke pasar juga berasal dari rekening pribadinya. Namun, ia memilih diam. Karena ia tahu, kalau ia buka suara, akan muncul tuduhan baru. Gila hormat, sombong, atau bahkan enggak tahu diri. Di dalam kamar, Indah sering duduk termenung sambil melihat buku rekening yang tak pernah ditunjukkan pada siapapun. Setiap transaksi yang ia lakukan demi keluarga ini tercatat rapi. Nama pengirimnya bukan dia, tapi dari akun bisnis atas nama perusahaan cabang yang ia kelola secara anonim. Semua itu dilakukan agar Anton tidak merasa rendah diri. Ia ingin Anton merasa menjadi kepala keluarga sepenuhnya. Namun semakin ia berkorban, semakin ia dianggap tak berharga. Ibu mertua tak pernah melihat usahanya, hanya melihat permukaan. Dan sayangnya, Anton juga tak pernah benar-benar memperhatikan. Indah mulai sering merasa lelah, bukan oleh pekerjaan rumah, tapi oleh sikap yang terus-menerus meremehkan. Namun di balik kelelahan itu, ia tetap berdiri. Karena dalam dirinya masih tersimpan keinginan untuk menjaga keluarga ini utuh. Ia masih berharap, mungkin suatu saat, penghargaan itu akan datang meskipun terlambat. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Atap bocor di ruang belakang. Anton belum pulang. Ibu mertuanya mengomel keras, menyalahkan Indah karena tak bisa menjaga rumah tetap kering. Kamu pikir rumah ini kecil begini karena siapa? Gara-gara kamu enggak bisa bantu suami cari penghasilan lebih. Cuma tahu duduk di rumah, masak, bersih-bersih. Itu bukan pencapaian. Indah menahan napas. Tangannya sibuk menampung tetesan air dengan ember. Di dalam pikirannya, ia ingin berteriak. Rumah ini cicilannya dari uang saya. Bahkan atap ini pernah saya perbaiki diam-diam tanpa kalian tahu. Tapi ia tak ingin membuka aib. Ia bukan orang seperti itu. Setiap malam, ia menuliskan isi hatinya dalam buku harian. Bukan untuk dibaca siapa-siapa, tapi sebagai pelampiasan dari luka yang tak punya tempat. Di halaman terakhir ia pernah menulis, kalau suatu hari aku pergi dari rumah ini, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tak lagi ingin menukar harga diriku dengan rasa kasihan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena ibu mertuanya, bukan karena Anton, tapi karena ia lelah mencintai dalam sunyi, lelah bertahan tanpa dilihat. Anton melangkah dengan dada sedikit membusung saat memasuki gedung kantor pagi itu. Langkahnya terasa lebih ringan,
Wajahnya menunjukkan kepercayaan diri yang tidak biasanya. Seluruh penjuru ruang kerja terasa lebih ramah padanya hari ini. Sapa rekan-rekan lebih hangat, bahkan manajer yang biasanya cuek, melempar senyum sambil menepuk bahunya. Kamu ada potensi, Ton. Teruskan performamu, kata manajer divisi sambil mengangguk. Anton mengangguk sambil menyembunyikan senyum puas. Ia merasa waktunya telah tiba. Selama ini ia menunggu pengakuan semacam itu, dan kini ia merasa layak. Ia yakin bahwa kerja kerasnya mulai terlihat, bahwa bakatnya mulai mendapat tempat. Namun di sudut lain kota, seorang perempuan sedang duduk di ruangan tertutup, berbicara di telepon dengan nada tenang. Pastikan evaluasi kinerjanya dibuka ulang. Saya percaya dia punya potensi, hanya kurang diarahkan. Suara itu milik Indah. Duduk di ruang kerja pribadi yang tidak pernah ia pamerkan, mengenakan kemeja putih dan rok pensil, penampilannya jauh berbeda dari perempuan rumah tangga yang selama ini dikenal oleh ibu mertuanya. Di depannya, beberapa berkas terbuka menampilkan data SDM perusahaan induk, tempat Anton bekerja. Ia tidak mengambil jalan pintas. Ia hanya meminta agar Departemen HR mengkaji ulang penilaian kerja Anton, melihat potensi berdasarkan kinerja, bukan relasi. Ia tak memaksa. Ia hanya membuka jalan agar Anton dilihat dengan lebih adil. Anton tidak tahu bahwa yang mengatur wawancara internal minggu lalu adalah orang yang tak pernah ia curigai. Ia tak pernah tahu bahwa email rekomendasi anonim yang tiba di meja atasan langsungnya berasal dari sosok yang setiap hari menyiapkan bajunya tanpa keluhan. Bagi Indah, membantu Anton mendapatkan posisi lebih baik bukan soal menyelamatkan ego pria itu, tapi tentang memberi kesempatan untuk membuktikan diri. Ia ingin Anton berdiri di tempat yang seharusnya, bahkan jika itu berarti dirinya tetap berdiri di balik bayang-bayang. Hari-hari berikutnya, Anton makin sibuk. Rapat bertambah, jam kerja makin padat. Ia mulai sering membawa pulang tumpukan dokumen, duduk larut malam di meja makan sambil mengetik presentasi. Ia mulai merasa dibutuhkan. Aku dapat tanggung jawab baru minggu depan. Proyek ekspansi ke Bandung. Kalau berhasil, bisa jadi ini loncatan besar. Indah hanya mengangguk sambil menyuguhkan kopi hangat. Kamu pasti bisa. Aku yakin. Anton tak tahu bahwa semua dokumen riset lokasi proyek itu sebenarnya pernah ditelaah Indah jauh sebelumnya. Bahkan sebagian ringkasan pasar dan tren harga tanah di kawasan itu berasal dari divisi investasi milik perusahaan keluarga Indah. Tapi ia tak menyebutkan itu. Ia ingin Anton mencicipi kemenangan sebagai dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, berita yang ditunggu pun datang. Anton resmi diumumkan sebagai salah satu kandidat promosi untuk jabatan kepala subdivisi. Namanya muncul di antara dua kandidat senior lainnya. Tapi yang membuatnya lebih percaya diri, ia disebut sebagai kandidat utama. Hari itu, Anton pulang dengan langkah cepat. Ia masuk rumah dengan suara keras, menutup pintu tanpa sadar membangunkan ibu dan istrinya yang tengah duduk menonton TV. Aku masuk daftar calon kepala subdivisi. Ibu mertuanya bangkit dari kursi, wajahnya sumringah. Akhirnya, anak ibu nggak salah. Memang kamu itu punya otak. Mana mungkin kamu cuma jadi staf biasa terus. Indah tersenyum, ikut menyambut dengan tangan terbuka. Tapi di sudut hatinya, ada rasa getir yang tak bisa sepenuhnya ia abaikan. Bukan karena Anton lupa mengucap terima kasih, tapi karena semua pujian selalu jatuh ke satu arah, tanpa ada yang pernah melihat siapa yang diam-diam menanam benih keberhasilan itu. Beberapa hari kemudian, Anton mulai bertingkah berbeda. Ia memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya, menyisir rambut lebih rapi, mulai memakai parfum baru, bahkan mengganti dompetnya yang sebelumnya usang. Penampilan itu penting, katanya bos. Harus kelihatan profesional, ujarnya. Indah tetap mendukung, membelikannya set kemeja dan dasi baru. Ia menghindari warna mencolok, memilih warna netral yang membuat Anton terlihat matang dan elegan. Namun perubahan itu tidak hanya terjadi pada luarannya. Anton mulai bicara dengan nada yang lebih tinggi. Saat Indah memberi saran seperti biasa, Anton kini lebih sering menanggapi dingin. Kayaknya kamu nggak ngerti dunia kerja, deh. Ini beda dengan teori. Indah hanya menatap kosong. Bukan karena tersinggung, tapi karena ia tahu, seseorang yang sedang naik sering lupa dari mana ia berangkat.
Dan Indah sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi kenyataan itu. Suatu malam, saat Anton sudah tidur, ponsel Indah bergetar. Pesan dari sekretaris ayahnya masuk. Promosi Anton disetujui. Sesuai instruksi ibu, diumumkan minggu depan. Tapi ada catatan dari Dewan Direksi. Jika perilaku kandidat berubah sombong, evaluasi akan diulang. Indah membaca pelan, lalu membalas, "Tunda dulu. Beri waktu. Aku ingin melihat bagaimana dia menjaga posisi yang belum benar-benar ia genggam." Ia menutup ponsel, memandangi wajah suaminya yang tertidur di sampingnya. Ada ketenangan di wajah itu, seperti pria yang merasa telah menaklukkan dunia. Tapi Indah tahu, dunia bisa berubah dalam sekejap. Dan kadang, yang paling tinggi bisa jatuh paling keras. Anton pulang lebih malam dari biasanya. Suara mobil terdengar di depan rumah, disusul langkah cepat yang menghentak lantai ruang tamu. Jas kerjanya digantung sembarangan di sandaran kursi, tas dilempar ke sofa, dan wajahnya memancarkan kepuasan yang belum pernah Indah lihat sebelumnya. "Aku naik jabatan." Ucapan itu meluncur tanpa jeda, diiringi senyum lebar yang penuh kebanggaan. Ia berdiri di tengah ruangan, seolah menunggu tepuk tangan atau mungkin pujian yang lebih besar dari sekadar pelukan. Indah tersenyum, melangkah mendekat. "Selamat, aku bangga sekali." Anton hanya mengangguk, seperti menerima pujian dari seseorang yang tidak benar-benar penting. Ia lalu duduk dan mulai sibuk membuka ponselnya, membalas pesan yang sepertinya lebih mendesak dari kehadiran istrinya sendiri. Keesokan paginya, suasana rumah berubah. Ibu mertua sibuk mengangkat telepon, mengabari keluarga dan kerabat. Suaranya melengking, penuh semangat. "Anakku sekarang kepala subdivisi. Pantas saja dia dapat jabatan itu. Pintar, tampan, pekerja keras. Siapa yang bisa menyaingi?" Indah memasak di dapur, mendengar setiap kata yang keluar dari ruang tamu. Tak ada namanya disebut. Tak ada ucapan terima kasih, meski hanya satu kata kecil yang ditujukan kepadanya. Tapi ia sudah terbiasa. Ia mengaduk sup sayur tanpa ekspresi, hanya sesekali menatap keluar jendela, membiarkan kepulan uap mengaburkan pandangannya. Hari-hari berikutnya, Anton berubah. Ia bicara lebih keras, tertawa lebih lantang, dan jarang bertanya kabar istrinya. Ia lebih sering mengangkat telepon di luar rumah, menjawab panggilan dengan nada sok penting, memamerkan jabatan barunya kepada siapa saja yang mau mendengar. "Aku harus hadir di pertemuan khusus. Bos-bos besar minta pendapatku. Sekarang aku enggak bisa asal terima perintah," katanya sambil membenarkan dasinya. Indah menyetrika ke meja terakhir Anton tanpa komentar. Ia melipatnya rapi, menyelipkan sapu tangan di saku kiri, lalu menatap suaminya dari balik pintu kamar. Ada jarak yang mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Dulu, setiap keberhasilan Anton adalah keberhasilan bersama. Kini, semuanya terasa milik pribadi. Ibu mertua semakin leluasa bersuara. Suatu sore, saat Indah menyiapkan teh, ia duduk di meja makan dengan ekspresi tajam. "Kamu pikir kamu cukup untuk mendampingi Anton sekarang?" Indah menoleh, meletakkan gelas tanpa suara. "Kamu cuma perempuan biasa. Latar belakang kamu itu enggak jelas. Gaya kamu kampungan. Kalau Anton mau naik lebih tinggi, dia harus punya istri yang sepadan. Bukan kamu." Indah tidak menjawab. Ia memandangi meja makan yang selalu ia jaga kebersihannya. Meja tempat ia pernah menyajikan sup panas di malam Anton pulang sakit. Meja tempat ia duduk berdua ketika mereka masih suka berbicara panjang tentang impian. Kini meja itu jadi saksi penghakiman sepihak. "Kamu tahu nggak, kemarin ada tamu dari kantor Anton yang datang. Cantik, pintar, dari keluarga terpandang. Seandainya Anton menikah dengan perempuan seperti itu, dia bisa melesat lebih cepat. Bukan tertahan sama kamu." Indah menggenggam tangan kirinya erat, tapi mulutnya tetap tertutup. Ia tak ingin membela diri, karena setiap pembelaan hanya akan menjadi bahan hinaan yang baru. Beberapa hari kemudian, Anton mulai menyindir hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia persoalkan. "Kenapa kamu pakai baju kayak gitu? Enggak bosan kelihatan kuno terus?" Indah terdiam, menatap cermin dengan tenang. Bajunya sama seperti biasanya. Sederhana, bersih, tidak mencolok.
Tapi bagi Anton, kini semua itu terlihat salah. Dulu ia memuji kesederhanaan itu. Kini, ia malu berjalan di sebelah istrinya sendiri. Ketika makan malam, Anton semakin jarang bicara. Ia lebih sibuk dengan ponsel. Indah mencoba membuka percakapan, tapi selalu berujung pada balasan datar atau komentar sinis. Hingga akhirnya, satu malam yang dingin, Indah mendengar percakapan yang memecah sunyi dari balik dinding kamar. "Bu, aku serius. Kalau aku cerai sama Indah, enggak akan ada yang berubah. Justru aku bisa fokus naik lagi. Orang-orang di kantor juga heran kenapa aku masih bertahan sama perempuan seperti dia." Ibu mertuanya tertawa kecil di ujung sana. "Akhirnya kamu sadar juga. Kamu pantas dapat yang lebih dari dia." Indah berdiri di balik tembok, kedua tangannya gemetar. Bukan karena terkejut, tapi karena luka yang selama ini ia tahan mulai mencari jalan keluar. Malam itu, ia tak menangis. Ia duduk di tepi tempat tidur, membuka catatan lamanya, dan menulis satu kalimat baru. "Jika aku tak cukup baik bagimu saat kau di bawah, maka aku tak akan ada untukmu saat kau di atas." Hujan turun sejak pagi, seolah langit pun enggan membuka hari. Kabut tipis menempel di jendela ruang tamu ketika Anton pulang lebih cepat dari biasanya. Suaranya terdengar tegas saat membuka pintu, langkahnya cepat, nyaris seperti orang yang sedang dikejar waktu. Indah, yang tengah melipat cucian di ruang belakang, segera berdiri dan menyambut. Senyumnya belum sempat tumbuh sempurna saat mendapati wajah suaminya yang tak seperti biasanya. Datar, dingin, tanpa sisa kehangatan yang dulu pernah ia kenal. "Kita bicara," ujar Anton, langsung menuju meja makan tanpa basa-basi. Indah mengangguk pelan, mengikuti dengan langkah hati-hati. Tak ada firasat baik dari cara suaminya membuka pembicaraan. Ia duduk di seberang, menanti dengan sabar, seperti biasa. "Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku rasa kita harus berpisah." Kalimat itu tak diucapkan dengan nada marah, tidak pula dengan emosi meledak-ledak. Justru karena tenangnya itulah, kata-kata itu terasa lebih mematikan. Indah tak langsung menjawab. Ia menatap Anton, mencoba menemukan sedikit keraguan, mungkin rasa bersalah, atau sekadar penyesalan. Tapi yang terlihat hanya keteguhan yang dingin. "Apa karena jabatanmu sekarang?" tanyanya akhirnya, dengan suara tenang yang kontras dengan gemuruh dadanya. Anton tidak mengangguk, tapi juga tak menyangkal. "Aku butuh pasangan yang bisa mendukungku secara sosial. Kita hidup di lingkaran yang berbeda sekarang. Aku butuh istri yang bisa berdiri sejajar di hadapan para klien dan investor." Indah menyandarkan punggungnya. Dulu, ia bermimpi jadi bagian dari perjalanan Anton. Kini, ia tahu perjalanannya hanya dianggap pengantar sementara menuju tujuan orang lain. "Kau tahu siapa aku sebenarnya?" tanyanya tanpa nada tinggi. Anton mengernyit. "Maksudmu?" Indah hanya menggeleng pelan. "Tidak penting." Sebelum Anton sempat menjawab, suara langkah tergesa terdengar. Ibu mertua masuk dengan wajah yang sejak awal sudah menyimpan kemenangan. "Syukurlah kamu akhirnya sadar juga, Nak. Dari dulu Mama sudah bilang, perempuan ini cuma beban. Sekarang kamu sudah punya jabatan, jangan bawa-bawa sial." Indah menoleh perlahan, memandang perempuan yang sejak awal tak pernah menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Tak ada dendam di matanya, hanya kelelahan yang lama tertahan. "Kemasi barangmu. Hari ini juga kamu keluar dari rumah ini," sambung ibu mertua, suaranya lantang. Anton berdiri dan masuk ke kamar, seolah menyerahkan semuanya pada sang ibu. Tak ada satupun upaya untuk menghentikan hujan yang jatuh di hati Indah. Tapi tak ada air mata. Ia berdiri, melangkah masuk ke kamar, mulai merapikan pakaian yang tak banyak, menyusun sepatu, dan mengambil satu kotak kecil berisi buku catatan dan dokumen pribadi. Tak lebih dari 30 menit, ia sudah berdiri di depan pintu. Payung kecil menggantung di pergelangan tangannya. Tas jinjing tergenggam erat. Satu koper kecil di samping kaki. Ibu mertua menatapnya dari balik tirai, lalu memalingkan wajah seolah Indah hanyalah tamu tak diundang yang akhirnya tahu diri. Indah melangkah keluar tanpa menoleh. Hujan masih turun, tapi ia tidak mempercepat langkahnya. Setiap tetes yang menyentuh pipinya adalah pengingat bahwa ia masih hidup, masih berdiri,
dan masih punya arah untuk dituju. Di ujung jalan, ia berhenti sejenak, menatap ke belakang, bukan untuk menyesali, tapi memastikan bahwa dirinya tak akan kembali. Ia tidak membawa banyak, tapi yang ia bawa cukup: harga diri, keteguhan hati, dan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh gelar atau jabatan. Sore itu, tak ada tangis, tak ada pelukan perpisahan. Hanya langkah perempuan yang meninggalkan rumah tanpa status, namun dengan seluruh martabat yang utuh. Dan meski mereka yang di dalam rumah itu mengira mereka telah menang, sesungguhnya hari itu adalah awal dari kekalahan mereka yang paling menyakitkan. Gerimis masih menyisakan jejak tipis di sepanjang jalan masuk ke kawasan elit itu. Gerbang besi otomatis terbuka perlahan ketika mobil hitam berhenti di depannya. Sopir berseragam putih turun, membukakan pintu penumpang dengan sikap hormat. Dari dalam, langkah seorang perempuan muncul dengan tenang, mantap, tapi tak terburu-buru. Indah berdiri di depan rumah bergaya kolonial yang berdiri megah di atas lahan luas itu. Pilar-pilarnya kokoh, cat putihnya tak ternoda waktu, dan taman di sekelilingnya tertata seperti lukisan hidup. Ia memandangi bangunan itu sejenak. Sudah lebih dari 3 tahun ia tak menginjakkan kaki di sini. Bukan karena tak diundang, tapi karena memilih menjauh. Seorang wanita parubaya menghampirinya dari dalam rumah. Wajahnya lega, matanya berkaca-kaca. "Selamat datang pulang, Nona Indah," ucapnya lembut. Indah tersenyum tipis. "Aku pulang, Bu Rini. Tapi bukan karena kalah." Perempuan itu mengangguk, lalu menggamit tangan Indah masuk ke dalam. Interior rumah tak banyak berubah. Masih hangat, mewah, dan dipenuhi aroma khas dari bunga segar yang diganti setiap pagi. Di ruang kerja yang dindingnya penuh rak buku dan sertifikat penghargaan, seorang pria tua duduk di balik meja besar dari kayu jati. Rambutnya sebagian sudah memutih, tapi sorot matanya tetap tajam dan penuh wibawa. Ketika Indah masuk, pria itu bangkit dari kursi, menghampiri anak perempuannya, lalu memeluknya erat. "Selamat datang kembali, anakku." Pelukan itu tak lama, tapi cukup untuk meluruhkan beban yang selama ini disimpan dalam diam. Indah duduk di sofa kulit berwarna coklat tua, sementara sang ayah menuangkan teh hangat seperti yang dulu selalu ia lakukan saat mereka berbincang serius. "Aku dengar semua dari sekretaris. Kamu tak perlu menjelaskan," kata pria itu pelan, namun tegas. "Kamu sudah cukup sabar, lebih dari cukup." Indah menghela napas, menatap cangkir di tangannya. "Aku tidak menyesal, Ayah. Tapi aku juga tidak akan kembali ke tempat yang menelanku hidup-hidup." Sang ayah mengangguk. "Dan aku tidak akan membiarkan kamu kembali ke sana. Mulai hari ini, kamu kembali ke posisimu. Kantor pusat sudah menunggumu. Beberapa direksi menanyakanmu sejak lama." Indah diam. Dalam kepalanya, wajah-wajah di masa lalu kembali melintas. Anton, ibu mertuanya, malam hujan itu. Semuanya kini terasa jauh. "Kamu akan kembali memimpin divisi utama. Bukan karena aku ayahmu, tapi karena kamu memang pantas di sana," lanjut pria itu. "Bagaimana dengan suamiku?" tanya Indah, nadanya hambar, seolah nama itu kini hanyalah berkas yang menunggu tanda tangan akhir. "Dia tidak tahu siapa kamu. Bahkan saat dia dapat promosi, dia pikir itu karena usahanya sendiri. Kamu yang bantu dia selama ini. Sekarang saatnya dia tahu siapa yang sebenarnya mendorong dia ke atas." Indah tak menjawab. Ia menyesap tehnya perlahan. Kehangatannya terasa asing setelah semua yang ia alami. Keesokan harinya, Indah kembali mengenakan jas formal berwarna krem muda, dengan rambut disanggul rapi. Diantar oleh sopir pribadi, ia menuju gedung pusat perkantoran keluarga mereka, yang berdiri megah di jantung kota. Saat melangkah masuk ke lobi utama, semua pegawai menyapanya dengan penuh hormat. Tapi ia tetap menunduk sedikit dan menyapa balik. Kebiasaannya sejak dulu, tak pernah berubah. Di lantai eksekutif, seorang pria muda mendampinginya ke ruang rapat direksi. Ia kembali duduk di kursi yang pernah ia tinggalkan demi kehidupan sederhana bersama pria yang kini bahkan tak sudi menatapnya dengan hormat. "Selamat datang kembali, Bu Indah," ucap salah satu direksi. "Divisi utama menunggu keputusan Anda. Kita butuh pemimpin yang paham lapangan, tapi juga tahu strategi makro. Dan tak ada yang lebih paham dari Anda,
timpal yang lain. Indah membuka map di hadapannya, meninjau laporan keuangan, rencana ekspansi, hingga laporan SDM. Matanya terhenti pada satu nama, Anton Hartanto. Statusnya, Kepala Subdivisi Pemasaran Wilayah Barat. Ada catatan kecil di sebelah namanya. Perlu dievaluasi karena laporan terakhir bermasalah. Namun terlindungi oleh reputasi internal. Indah tersenyum tipis. Ironi terkadang datang seperti angin sejuk di siang panas. Tak menggebu, tapi menyentak pelan dan meninggalkan jejak. Di akhir rapat, ia menutup mapnya dan berdiri. Mulai minggu depan, saya akan kembali menangani divisi utama. Buatkan jadwal pertemuan internal, mulai dari HR hingga keuangan. Saya ingin tahu apa yang terjadi selama saya pergi. Semuanya mengangguk. Tak satu pun berani bertanya lebih jauh. Di dalam lift, Indah berdiri sendirian. Refleksi wajahnya di cermin lift memperlihatkan seseorang yang dulu menahan diri, kini kembali dengan sikap baru, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan. Ia tidak pernah pergi untuk kalah. Ia hanya mundur sejenak untuk melihat siapa yang tetap berdiri ketika ia tiada. Dan kini, satu demi satu akan tahu siapa yang sebenarnya membangun tangga yang mereka injak dengan pongah. Beberapa minggu setelah pengumuman promosi besar-besaran di kantor pusat, suasana kerja di divisi tempat Anton bertugas mulai terasa berbeda. Ia menyadari ritme pekerjaan bergerak lebih cepat, lebih ketat, dan tak lagi bersahabat bagi mereka yang terbiasa bermain aman. Surat edaran dari direksi datang hampir setiap hari. Kebijakan baru, sistem evaluasi yang dirombak, hingga kontrol anggaran yang diperketat. Rapat tak lagi sekadar formalitas. Kini, setiap presentasi harus menyertakan analisis menyeluruh, proyeksi rinci, dan langkah konkret yang bisa diukur hasilnya dalam 2 minggu. Anton mulai kesulitan mengikuti irama itu. Laporan timnya 2 kali dikembalikan karena tidak sesuai standar baru. Ia mulai merasa terintimidasi oleh aturan yang seolah dibentuk untuk menjebaknya. Di ruang makan siang, rekan-rekan kerjanya mulai berbisik, membicarakan perubahan yang mendadak dan begitu mendasar. Katanya direktur cabang utama yang baru itu perempuan muda, tapi punya kuasa penuh. Semua kebijakan akhir-akhir ini, itu dari dia. Bukan cuma pintar, tapi katanya juga salah satu pemilik saham mayoritas. Jadi wajar kalau semua kepala cabang ikut tunduk. Anton yang semula tak tertarik ikut campur, tiba-tiba terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Siapa namanya? Tanyanya, pura-pura santai. Salah satu koleganya mengangkat bahu. Bu Indah, katanya. Belum pernah lihat langsung sih, tapi namanya sekarang sering muncul di memo direksi. Sendok yang digenggam Anton terhenti di tengah jalan. Bibirnya mengering. Nama itu menggaung di kepalanya, menyentak pelan, tapi mematikan. Indah? Ia tertawa pendek, setengah getir. Mungkin cuma kebetulan. Tapi dalam hatinya, kata, kebetulan, itu terasa seperti dusta yang terlalu rapuh. Selama beberapa hari berikutnya, Anton mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia membuka kembali semua dokumen internal yang bisa ia akses, menelusuri nama-nama pemegang saham, menelaah struktur kepemilikan perusahaan. Tapi nama, Indah, yang ia cari tak muncul secara gamblang. Namun saat membaca salah satu dokumen penunjukan direksi yang baru saja dirilis HR pusat, matanya membeku. Di bawah kolom tanda tangan digital, tercetak nama, Indah K. Darmawan. Ia terduduk lama di depan layar komputernya. Keringat dingin mengalir di belakang leher. Ia menutup file, membuka kembali, berharap ada kesalahan. Tapi tidak ada. Namanya sama. Nama tengah yang hanya diketahui oleh beberapa orang dekat. Kepalanya tiba-tiba penuh pertanyaan yang tak bisa ia rangkai satu persatu. Kenapa tak pernah tahu? Kenapa Indah tak pernah bicara? Kenapa selama ini dia berpikir istrinya itu cuma perempuan biasa? Ketika pulang ke rumah malam itu, ia tak bisa tidur. Ia duduk di kursi depan jendela, menatap langit kosong. Ibu mertuanya datang membawakan teh, tapi tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Ada yang salah? Tanya ibunya. Anton tidak menjawab. Ia hanya menyeruput teh yang tak ia rasa. Kepalanya masih dipenuhi cuplikan-cuplikan kenangan bersama Indah. Tatapan tenangnya,
saran-sarannya yang dulu ia anggap sepele, caranya mendukung tanpa syarat, dan semua nasihat sederhana yang ternyata sangat strategis. Ia mulai mencocokkan semuanya. Presentasi yang dulu mendadak sukses. Riset pasar yang terasa seperti dibantu profesional. Bahkan gaya kepemimpinan barunya yang dipuji atasannya. Semuanya, tanpa sadar, adalah hasil dari Indah. Saat membuka laci meja, ia menemukan kotak kecil berisi catatan-catatan lama. Beberapa berisi tulisan tangan Indah yang dulu sering ia abaikan. Pakai pendekatan naratif, biar mereka bisa membayangkan produk, bukan cuma angka. Jangan lupa riset kompetitor, mulai dari yang lokal. Laporan terakhir mereka lemah di pemasaran sosial media. Anton membaca berulang kali. Dadanya sesak. Setiap tulisan terasa seperti tamparan pelan yang menyadarkannya dari mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Ia teringat bagaimana ia menceraikan Indah, tanpa perlawanan, tanpa air mata, hanya kepergian yang tenang. Kini ia tahu, keheningan itu bukan karena lemah. Tapi karena Indah tahu, waktunya akan datang. Anton tidak berani bertanya pada siapapun di kantor. Ia takut jawaban yang ia terima justru akan membenarkan semua ketakutannya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, perempuan yang dulu ia usir dari hidupnya, kini duduk di kursi yang lebih tinggi dari semua ambisinya. Dan rasa malu itu mulai tumbuh perlahan, menjalar, menyesakkan, menghantam egonya tanpa ampun. Pagi itu kantor terasa berbeda. Langkah-langkah yang biasanya penuh semangat, kini menjadi ragu. Para pegawai memilih mempercepat gerakan, menundukkan pandangan, dan menghindari diskusi yang tak perlu. Di ruang tengah, nama Anton tak lagi jadi bahan pujian, melainkan bisikan-bisikan yang dibungkus kekhawatiran. Anton duduk di ruangannya sendiri, memandangi laporan proyek yang berserakan di mejanya. Angka-angka tak sesuai target, grafik menunjukkan penurunan drastis, dan klien yang seharusnya memperpanjang kontrak justru memutuskan kerjasama tanpa penjelasan panjang. Ia mengucek mata, mencoba mencari logika di balik kejatuhan ini. Namun tidak ada yang masuk akal. Semua terasa seperti jebakan yang dirancang tanpa ia sadari. Laporan keuangan proyek Bandung menunjukkan kerugian. Strategi pemasaran yang dulu ia yakini akan menjadi loncatan karir, justru menjadi bumerang. Timnya tercerai-berai, sebagian minta pindah, sisanya bekerja setengah hati. Di ruang rapat, para manajer senior mulai menghindari kontak langsung dengannya. Anton mengirim pesan kepada salah satu rekan direksi yang dulu pernah membanggakannya. Namun pesan itu hanya centang satu. Saat ia coba menghubungi bagian keuangan, tak ada satupun jawaban yang menenangkan. Semua menyebut akan dikaji oleh pusat, atau menunggu keputusan atasan lebih tinggi. Ia merasa ditinggalkan dalam arena kosong, disorot dari segala penjuru, namun tak punya suara yang cukup keras untuk didengar. Di rumah, ibu mertuanya menyambut kepulangannya dengan nada tinggi. "Kenapa kamu kelihatan murung terus akhir-akhir ini? Kantor bermasalah." Anton membuka dasinya perlahan. Proyek terakhir gagal total. Banyak yang menjauh. Aku gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Perempuan parubaya itu duduk dengan gelisah. "Pasti ada yang menjebak kamu. Mana mungkin kamu yang kerja keras bisa gagal begitu saja? Atau jangan-jangan, itu ulah istrimu yang dulu? Jangan-jangan dia balik dendam." Anton menoleh cepat. Dia bukan tipe orang seperti itu. "Lalu siapa? Kamu pikir semua orang di kantor senang kamu naik jabatan? Mereka iri, Ton. Mereka cemburu. Kamu harus lapor ke bos besar. Kamu harus bela diri. Aku bahkan gak tahu siapa yang sekarang duduk di atas." Ibu mertuanya mendengus. "Siapapun itu, kamu harus buktikan kamu gak salah. Kamu kerja keras selama ini. Kamu yang bantu perusahaan tumbuh." Anton tertawa kecut. Apa iya? Malam semakin larut, tapi pikirannya terus bergerak. Ia membuka laptop, mencoba menyusun ulang laporan pembelaan diri yang akan ia ajukan besok pagi. Namun setiap argumen yang ia susun terasa rapuh. Ia tahu kegagalan itu bukan kesalahan orang lain. Semua keputusan strategi adalah idenya. Semua rencana diajukan atas nama ambisinya. Dan ketika semuanya runtuh, tak satu pun dari nama-nama yang dulu mendukungnya muncul memberi pertolongan.
Besoknya, saat rapat besar diadakan, namanya bahkan tidak lagi disebut dalam agenda utama. Ia duduk di kursi pinggir, mendengarkan pembahasan yang tak lagi melibatkan divisinya. Ia mencoba angkat tangan, namun dipotong oleh atasan baru yang menyebut, "Kita akan evaluasi internal nanti, Pak Anton. Sekarang kita fokus pada perbaikan sistem." Seketika, Anton merasa tak lagi punya pijakan. Ia yang dulu jadi pusat perhatian, kini hanya jadi penonton dari pinggiran sistem yang pernah mengangkatnya. Di rumah, ibunya tak berhenti mengomel. "Dulu kamu punya segalanya. Gaji bagus, posisi tinggi, bahkan istri yang siap bantu. Tapi kamu buang dia. Kamu dengar, kan? Sekarang semua kacau setelah kamu cerai." Anton berdiri dan menatap ibunya. "Berarti semua salahku." Wanita itu terdiam, lalu memalingkan wajah. "Mama cuma kecewa." Anton tertunduk. Kata-kata itu lebih menusuk dari kemarahan. Ia pergi ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Di dalam, ia duduk lama di atas ranjang, menatap kosong ke langit-langit. Teleponnya berbunyi, namun ia tak mengangkatnya. Notifikasi email masuk, surat dari HR yang meminta klarifikasi terkait performanya. Judulnya saja sudah membuat dadanya sesak. Evaluasi posisi dan kinerja sementara. Ia membuka email itu, membaca pelan-pelan. Setiap kalimat terasa seperti palu yang memukul perlahan tapi pasti. Di bagian akhir surat, tertulis, "Evaluasi akhir akan ditentukan oleh Direktur Cabang Utama." Dan di bawahnya, dengan font tebal, "Direktur Cabang Utama, Ibu Indah K. Darmawan." Anton mematung. Udara di kamar seolah lenyap. Wajah Indah terbayang jelas. Senyumnya yang dulu setia. Matanya yang selalu tenang. Kata-katanya yang tak pernah bernada tinggi. Dan kini, ia adalah sosok yang memiliki kuasa atas masa depan karirnya. Ia menatap layar lama. Kali ini, tak ada tempat bersembunyi. Hari itu, langit di atas gedung pusat perusahaan tampak bersih, nyaris tanpa awan. Namun di dalam ruang rapat lantai 8, suasananya sebaliknya, tegang, pada tekanan yang menggantung di udara. Anton datang lebih awal, mengenakan jas hitam dan dasi baru. Ia berusaha menyembunyikan kegelisahan yang sejak tadi menyergap dadanya. Surat undangan rapat yang ia terima 3 hari lalu singkat tapi penuh makna. Pertemuan khusus evaluasi kinerja proyek wilayah Barat. Kehadiran wajib. Disertai penjelasan langsung di hadapan Dewan Cabang. Ia sempat berpikir untuk mengajukan surat sakit. Tapi naluri bertahan memaksanya datang. Duduk diam di pojok ruang tunggu, matanya tak lepas dari pintu kaca besar bertuliskan ruang rapat eksekutif. Beberapa staf berlalu lalang, sebagian menyapanya singkat, lainnya berpura-pura tidak melihat. Semua terasa asing, meskipun tempat ini pernah jadi medan ia menancapkan ambisi. Ketika jam menunjukkan pukul 9 tepat, seorang asisten muda menghampirinya. "Pak Anton, silakan masuk." Langkahnya terasa berat, tapi tak bisa ditarik mundur. Ia membuka pintu, masuk ke ruangan berisi 12 orang yang sudah duduk membentuk setengah lingkaran. Di ujung meja panjang berlapis kaca, duduk seorang wanita dengan postur tenang, mengenakan blazer krem dan kemeja putih. Rambutnya diikat rapi, ekspresinya tenang, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Anton terdiam di ambang pintu. Waktu seolah berhenti. "Indah." Wanita itu mengalihkan pandangan padanya, bukan dengan marah, bukan pula dengan senyum. Hanya pandangan yang dalam, dingin, tapi tetap bermartabat. Tatapan yang tak lagi mengenal luka, hanya menyimpan kenangan yang kini tak penting lagi. Anton menelan ludah. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin bertanya, tapi tak tahu harus memulai dari mana. Salah satu direksi memecah keheningan. "Silakan duduk, Pak Anton. Rapat akan dimulai." Ia menuruti, mengambil kursi yang disediakan di tengah. Keringat dingin mulai merembes dari pelipisnya, meski AC di ruangan itu cukup dingin. Seorang direktur membuka rapat, membacakan rangkuman hasil proyek yang gagal, kerugian yang diderita, serta masukan dari tim keuangan dan klien yang kecewa. "Kami ingin mendengar langsung dari Anda, Pak Anton. Apa yang terjadi?" Anton membuka map, mencoba bersuara.
Tapi pikirannya masih terpaku pada sosok di ujung meja. Ia mengangkat kepala, dan akhirnya berani bertanya, meski lirih. Indah, kamu. Wanita itu menatapnya langsung, lalu berdiri perlahan. Saya Indah Kirana Darmawan, Direktur Utama Cabang Wilayah Tengah dan Barat perusahaan ini. Juga, satu-satunya anak dari pendiri perusahaan, Bapak Gunawan Darmawan. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Anton terpaku. Matanya membesar. Tangannya yang memegang pena mulai bergetar. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari makian siapapun. Saya juga mantan istri dari Pak Anton Hartanto. Lanjut Indah, suaranya datar namun jelas. Namun status itu tidak relevan hari ini. Hari ini, saya hadir sebagai penanggung jawab evaluasi proyek. Anton ingin bicara, ingin menjelaskan, minta waktu, membela diri. Tapi tak ada satupun kalimat yang terasa layak keluar. Ia merasa seperti murid yang tertangkap basah mencontek, malu, tapi tak bisa lari. Semua data sudah saya telaah, kata Indah. Kami tidak akan membahas perceraian atau hubungan personal di luar ranah perusahaan. Saya profesional. Namun dalam kapasitas saya sebagai pemegang saham, saya harus memastikan bahwa setiap karyawan, siapapun itu, bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Ia menatap seluruh peserta rapat, lalu kembali menatap Anton. Saya sudah membaca setiap laporan Anda. Sayangnya, tak satu pun dari itu menunjukkan refleksi atas kesalahan. Hanya pembelaan diri dan alasan klise. Direktur Keuangan menambahkan, kerugian wilayah Barat dalam 6 bulan terakhir mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anton membuka suara, pelan dan goyah. Saya tidak tahu kalau kamu. Indah memotong, lembut namun tegas. Kamu tidak tahu banyak hal, Anton. Tapi itu karena kamu tidak pernah bertanya. Bahkan ketika aku diam, bukan berarti aku tidak berbuat apa-apa. Kamu naik bukan karena kamu sendiri, tapi karena aku membantumu dari belakang, dengan semua yang aku tahu, dan semua yang aku punya. Anton tertunduk. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Dan ketika kamu menceraikan aku, kamu juga membuang orang yang selama ini menopang langkahmu. Hari ini, aku tidak menuntut permintaan maaf. Tapi aku ingin kamu belajar satu hal penting. Kesuksesan yang sombong tidak akan bertahan lama. Suara Indah berhenti. Ia kembali duduk, membuka dokumen terakhir. Rekomendasi saya, Pak Anton dinonaktifkan sementara, hingga evaluasi lanjutan selesai. Gaji dihentikan, akses sistem dibekukan. Keputusan akhir akan disahkan dalam rapat dewan pekan depan. Tak ada protes. Tak ada suara bantahan. Rapat ditutup dengan ketukan palu kecil di meja. Anton masih duduk di kursinya, menatap meja kosong, kehilangan arah. Indah bangkit, berjalan keluar ruangan tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya, Anton tahu rasanya ditinggalkan dalam diam yang benar-benar menyakitkan. Senja belum sepenuhnya menutup hari ketika 2 tamu datang ke lobi kantor pusat. Pakaian mereka rapi, meski wajah-wajahnya menunjukkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Sang pria tampak lebih kurus dari biasanya, dan wanita parubaya di sampingnya sesekali mengusap mata yang sembab. Nama mereka sudah dicatat di buku tamu. Seorang resepsionis mempersilakan duduk sambil menunggu konfirmasi dari atas. Anton duduk dengan gelisah, jari-jarinya tak berhenti mengetuk lutut. Ibunya diam, hanya menunduk. Kadang menatap ke langit-langit seolah mencari jawaban dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa menit kemudian, seorang staf eksekutif menghampiri. Bu Indah akan menemui Anda. Silakan naik ke lantai 9, ruang transit eksekutif. Keduanya mengikuti tanpa suara. Lift membawa mereka ke lantai tertinggi, tempat di mana kekuasaan tak lagi bersuara lantang, karena ketenangan adalah bentuk wibawa yang paling dalam. Pintu ruang transit terbuka. Indah berdiri di sana, mengenakan setelan kerja berwarna biru tua. Wajahnya datar, tanpa kemarahan, tanpa kehangatan. Matanya memandang lurus, bukan ke arah masa lalu, tapi ke tempat mereka yang pernah meninggalkannya kini berdiri. Anton membuka langkah pertama. Indah, aku. Suara itu pecah sebelum kalimatnya selesai.
Ia menunduk, dadanya berat menahan sesal yang meledak di dalam hati. Ibunya menyusul, tak lagi dengan nada tinggi atau sorot mata menghina seperti dahulu. Ia justru mendekat dengan langkah kecil, memegangi kursi, lalu menangis di tempat. Kami salah, nak, kami hilaf. Mama minta maaf. Maafkan Mama. Maafkan Anton. Kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Kami pikir kamu bukan siapa-siapa. Indah tidak bergerak. Ia hanya berdiri tegak, menyaksikan dua orang yang dulu dengan mudah mengusirnya dari rumah, kini merunduk di hadapannya. Aku tak menyesal pergi dari rumah itu, ucap Indah, suaranya tenang, tapi menembus dada. Aku hanya menyesal pernah berpikir kalian akan melihat aku dengan mata hati, bukan mata yang diisi prasangka. Anton mendekat, lututnya nyaris lemas. Aku bodoh. Aku dibutakan ego, merasa berhasil karena diriku sendiri. Aku menghancurkan satu-satunya orang yang paling peduli padaku. Ia menunduk lebih dalam, suaranya bergetar. Aku tahu aku tak pantas minta apa-apa. Tapi, kalau ada sedikit ruang untuk kesempatan kedua, aku siap menebus semua. Apapun bentuknya. Ibunya menyusul, memegang tangan Indah sambil terisak. Nak, kalau bisa diputar ulang, kami tak akan pernah melakukan itu. Indah menarik napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Aku tidak menaruh dendam. Kalau aku mau membalas, aku bisa melakukannya jauh sebelum ini. Tapi aku tidak akan merendahkan diriku ke tingkat yang sama seperti perlakuan kalian terhadapku dulu. Ia duduk perlahan, menyilangkan kaki. Tatapannya tajam, tapi penuh kendali. Kalian pernah membuangku seolah aku bukan siapa-siapa. Dan sekarang, kalian datang karena tahu aku adalah seseorang yang berkuasa. Tapi perlu kalian tahu, yang berdiri di hadapan kalian hari ini adalah orang yang sama yang dulu kalian hina setiap hari. Tidak ada yang berubah dari aku. Kalian saja yang tidak pernah mencoba mengenali aku sebenarnya. Anton mencoba menyela. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku siap mulai dari bawah lagi. Namun Indah mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak semudah itu. Perusahaan ini punya struktur. Keputusan bukan lagi milikku pribadi. Semua akan melalui penilaian dewan, bukan belas kasihan. Kalau kamu ingin kembali, bukan aku yang bisa meloloskanmu begitu saja. Dan aku tidak akan memberikan perlakuan istimewa. Tidak ada jalur khusus untuk orang yang pernah menginjak harga diri orang lain. Anton menggigit bibir. Ia tahu permintaan maaf tak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Tapi harapannya masih bertumpu pada perempuan yang dulu ia abaikan. Kalau kamu merasa benar-benar layak, buktikan lewat kerja, bukan lewat air mata. Indah berdiri. Pertemuan ini baginya sudah cukup. Saya akan kirim laporan kalian ke dewan. Mereka yang akan menilai apakah kalian pantas mendapat kesempatan baru. Tapi bukan karena masa lalu, bukan karena hubungan pribadi, semata-mata karena profesionalisme. Ia menatap ibunya mantan suaminya. Dan ibu, semoga ini menjadi pelajaran. Tak semua yang terlihat sederhana berarti tak berharga. Kadang, justru yang tak kalian lihat, adalah yang menopang semua yang kalian miliki. Ia melangkah ke arah pintu. Saya masih punya jadwal lain. Silakan pulang. Dan semoga kalian benar-benar belajar dari semua ini. Pintu ditutup perlahan. Tak ada dentuman. Tapi di hati dua orang yang duduk terdiam di ruang transit itu, suara itu terasa lebih nyaring dari bentakan apapun. Hari itu, Indah tidak menang. Karena sejak awal, ia tidak sedang bertanding. Ia hanya memilih berjalan di jalur yang tak lagi memberi tempat bagi mereka yang pernah menganggapnya tak bernilai. Langit sore tampak kelabu ketika mobil pick-up tua berhenti di depan rumah petak yang hanya cukup untuk satu keluarga kecil. Di atas bak belakang, beberapa kardus bertumpuk seadanya, berisi sisa-sisa kehidupan yang dulu mereka anggap mewah, pakaian bermerek yang kini mulai usang, bingkai foto yang retaknya tak lagi bisa ditutupi, dan koper lama yang pernah menemani perjalanan bisnis ke luar kota. Anton turun lebih dulu. Matanya menyapu halaman kecil yang dipenuhi rumput liar. Pintu rumah dari triplek tipis itu sudah terlihat goyah. Gentengnya sebagian miring, dan suara ayam tetangga bersahut-sahutan dari belakang. Di belakangnya,
Sang ibu turun dengan langkah berat, memegangi pinggang yang terasa nyeri karena perjalanan panjang di atas mobil yang tak nyaman. "Ini, rumah kita sekarang?" tanyanya. Suaranya gemetar bukan karena dingin, tapi karena tak percaya. Anton hanya mengangguk. Tak ada kalimat yang bisa menjelaskan bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Setelah dikeluarkan dari jabatan, surat pemutusan kontrak dari perusahaan datang tanpa basa-basi. Tak ada pesangon, tak ada ruang pembelaan. Kredit mobil macet, rumah disita bank. Tabungan terkuras untuk melunasi utang yang selama ini tak pernah mereka hitung serius. Anton sempat mencoba melamar pekerjaan lain, namun tak ada perusahaan yang berani menyentuh nama yang telah tercoreng di industri. "Reputasi Anda sulit dipercaya kembali," kata seorang manajer HR saat menolak aplikasinya. Sejak saat itu, hari-hari mereka menjadi rutinitas yang jauh dari kenyamanan masa lalu. Sarapan kini bukan lagi roti gandum dan telur dadar keju, melainkan nasi putih dengan sambal sisa semalam. Ibunya harus turun ke pasar membeli bahan makanan, kadang menawar sayur dengan wajah menahan malu ketika dikenali penjual lama yang dulu sering ia lewati begitu saja. Anton mencoba bekerja serabutan. Pernah menjadi admin freelance, kurir paket, bahkan membantu toko kelontong di ujung jalan mengatur stok barang. Tapi upahnya tak seberapa. Seringkali hanya cukup untuk bertahan 1 minggu. Di malam hari, mereka duduk di ruang tamu sempit yang juga berfungsi sebagai ruang tidur. Ibu Anton kerap termenung lama, menggenggam foto Anton saat masih mengenakan jas kerja dan berdiri di depan mobil mewahnya yang dulu. Kadang ia menangis diam-diam, menyesali kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan pada Indah, perempuan yang sebenarnya menjadi akar dari semua yang pernah mereka miliki. "Kita salah besar, Nak," katanya suatu malam sambil menatap langit-langit yang bocor di sudut. Anton hanya diam. Penyesalannya terlalu dalam untuk diucapkan. Ia teringat hari ketika dengan bangga menyerahkan surat cerai, tanpa pernah tahu bahwa ia sedang membuang harta terbesar dalam hidupnya. Ia pun menyadari bahwa bukan jabatan atau kekayaan yang membuat seseorang besar, tapi kemampuan untuk bersyukur dan menghargai mereka yang setia meski dalam keterbatasan. Suatu sore, hujan deras mengguyur kawasan pada tempat mereka tinggal. Air masuk dari sela pintu yang tak lagi rapat. Anton bergegas menutup jendela, sementara ibunya sibuk mengangkat karpet tipis yang sudah basah. "Apa kamu masih berpikir bisa bicara lagi dengan Indah?" tanya ibunya, suaranya lirih. Anton menggeleng pelan. "Dia sudah di tempat yang tak bisa kita jangkau, Bu. Dia sudah terlalu jauh, dan aku sudah terlalu dalam menyakitinya." Mereka terdiam. Di luar, suara hujan menyatu dengan isak tangis yang ditahan. Kini, setiap hari terasa seperti upaya untuk bertahan. Tak ada lagi pesta keluarga, tidak ada arisan, tidak ada jemputan mobil kantor. Hanya dua manusia yang dulu terlalu tinggi kepala, kini belajar merunduk pada kehidupan. Di bawah lampu redup, Anton menatap buku catatan yang dulu sering dipakai Indah menuliskan saran kerja. Terselip di antaranya, selembar kecil kertas yang tak pernah ia baca. "Tak semua yang bersinar berasal dari emas. Tapi jika kau kehilangan cahaya yang menjagamu dalam diam, maka gelap akan mengajarkanmu cara memandang." Anton menutup mata, dan untuk pertama kalinya, menangis dalam diam, bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan seseorang yang tak akan pernah kembali. Cahaya matahari pagi memantul di kaca jendela gedung pencakar langit yang menjulang anggun di pusat kota. Di lantai tertinggi, ruangan berdesain minimalis tampak hidup oleh kesibukan yang teratur. Telepon berdering, dokumen ditandatangani, dan suara percakapan dari ruang rapat terdengar tenang namun tegas. Namun satu titik di ruang itu tak pernah berubah. Sudut tempat seorang perempuan berdiri, menatap dunia dari balik jendela lebar yang menghadap hamparan kota. Indah berdiri dengan postur tegak, rambut disanggul rapi, dan blazernya berwarna pastel lembut. Meski posisinya kini berada di puncak struktur perusahaan, penampilannya tetap bersahaja. Tidak berlebihan, tidak memamerkan kekuasaan. Tapi justru karena kesederhanaan itulah ia dihormati. Setiap pagi, ia menyapa karyawan dengan nama, mendengarkan keluhan staf dengan penuh perhatian, dan memastikan bahwa setiap orang di kantor ini merasa dihargai. Ia tidak hanya memimpin, ia merawat. Kepemimpinannya tak dibangun di atas rasa takut,
melainkan rasa hormat dan kepercayaan. Nama Indah K. Darmawan kini tak hanya dikenal sebagai putri tunggal pendiri perusahaan, tapi juga sebagai arsitek perubahan sistem yang membuat perusahaan berdiri lebih kokoh. Keputusannya tegas, langkahnya mantap, namun hatinya tetap hangat bagi mereka yang pernah berjalan bersamanya dengan niat tulus. Namun ia juga tidak membuka kembali pintu yang pernah ditutup dengan kesombongan. Bagi mereka yang pernah menyepelekannya, tak ada tempat istimewa yang disediakan. Ia memilih memaafkan, tapi tidak memberi ruang kedua. Maaf itu hak semua orang, ujarnya suatu kali dalam wawancara publik, tapi tempat di hidupku hanya untuk mereka yang tahu cara menjaga, bukan yang datang ketika semuanya sudah hancur. Anton tak pernah kembali ke perusahaan. Ia memilih bekerja di luar kota, mencoba membangun ulang hidupnya dari dasar. Ibunya membuka warung kecil di depan rumah kontrakan. Dan meskipun kabar mereka sesekali sampai ke telinga Indah, ia memilih tidak lagi menoleh ke masa lalu. Baginya, yang lalu bukan untuk dihapus, tapi untuk dijadikan batu loncatan. Ia tidak menyesali perjalanan, meski jalannya penuh luka. Justru dari luka itulah ia belajar mencintai diri sendiri, memeluk harga diri, dan berdiri tanpa harus menyandar pada siapapun. Suatu pagi yang cerah, setelah menyelesaikan evaluasi kuartal dengan para manajer, Indah kembali ke ruangannya. Ia mendekat ke jendela besar itu, jendela yang selalu menjadi tempatnya berpikir, merenung, dan menyusun kekuatan. Kota di bawah sana bergerak dengan ritmenya sendiri. Mobil berlalu lalang, orang-orang berjalan cepat, dan kehidupan terus berjalan seperti biasa. Tapi bagi Indah, hari ini berbeda. Ada sesuatu yang selesai, dan pada saat yang sama, sesuatu yang baru dimulai. Ia menatap jauh ke depan, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir. Ini awal dari diriku yang baru. Versi terbaikku. Versi yang tak lagi mengecil demi membuat orang lain nyaman. Senyumnya mengembang, bukan karena kemenangan atas masa lalu, tapi karena keberhasilan menyembuhkan dirinya sendiri. Ia telah menempuh jalan yang panjang, melewati badai yang tak ringan, namun tetap memilih untuk tidak menyeret siapapun ke dalam kebenciannya. Karena menjadi kuat bukan berarti membalas, tapi mampu melangkah tanpa beban. Catatan penutup. Untuk kamu yang membaca kisah ini hingga titik terakhir, terima kasih sudah berjalan bersama Indah, menyusuri setiap luka dan bangkit bersama dalam setiap halaman. Semoga kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cermin. Karena di balik setiap perempuan yang diam, sering tersembunyi kekuatan yang tak terukur. Dan untukmu yang pernah diremehkan, dikhianati, atau dibuang tanpa dihargai, ingatlah. Kamu tidak perlu berteriak untuk membuktikan nilai dirimu. Cukup berdiri. Tetap tenang. Dan biarkan waktu menunjukkan siapa yang sesungguhnya kuat. Dengan cinta. Dari satu hati yang pernah belajar diam demi cinta, lalu memilih bicara demi harga diri. Buku terbuka, terima kasih telah membaca. Sampai jumpa di kisah berikutnya.